salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali bertemu dengan saya Pastor Joshua Tewu dalam program spesial kesayangan kita bersama yang dipersembahkan oleh Kalam Kristus Channel, Joshua Tewu Perspektif. Kali ini saya tidak sendiri, saudara-saudara, juga tidak punya tamu spesial 1-2 orang, tapi saya dikerubutin sama orang-orang yang militan ini untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Mereka dari ARM. ARM itu Aliansi Rakyat Menggugat, gitu loh. Ya, Aliansi Rakyat Menggugat, ARM. Nah, saya nggak tahu apa yang mereka mau gugat, tetapi saya tahu sih. Cuman biar aja mereka bicara sebentar. Saya mau perkenalkan satu persatu, nanti habis waktu, tapi nggak apa-apa lah. Ya, saya mulai dari ladies first, ibu-ibu dulu ini. Ya, mama dulu. Oh gitu, mama menggugat. Ini apa tadi dia punya slogannya? Cantik, cerdas, berani, militan dan konstitusional. CCBMK. Cantik, cerdas, berani, militan, konstitusional, dan konstitusional, bukan inkonstitusional. Konstitusional. Harus konstitusional. Dahsyat ya. Oke, kita mulai dulu dari yang paling belakang. Ya, namanya siapa betul? Esa. Ya, teriak Bu. Halo. Saya Esa. Saya Esa dari IM. Dari IM atau ARM? ARM. Ibu Esa di belakang sana. Ya, lalu ibu dari ujung yang strap hijau. Oke. Halo, saya Tita. Saya dari ARM. Ya, oke. Yang lain nanti bilang pemirsa Kalam Kristus gitu. Sekarang sister. Oke, pemirsa Kalam Kristus, saya dengan Sylvia, saya dari Singa Yehuda dan bergabung dengan ARM. Kita mak-mak ARM. Oh, silakan Bu. Halo, Kalam Kudus. Kalam Kristus Bu. Kalam Kristus. Iya, nggak apa-apa. Iya, saya Devi, Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Devi ya, Ibu Devi. Iya. Oke. Halo pemirsa Kalam Kristus, saya Meno dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat atau ARM. Oke. Ibu. Halo, Kalam Kristus, saya Ida dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat ARM. Iya, ini ibu-ibu Presidium ARM semua ya. Oke, langsung saja ke ujung sana dekat televisi. Ini yang viral ini. Ini teman baiknya Ruhut ini. Dia teman baiknya tapi Ruhut yang nggak baik sama dia. Sahabat ya. Iya kan? Oke, perkenalkan sendiri, siapa ini? Halo pemirsa Kalam Kristus, perkenal, nama saya Niko Silalahi dari ARM. Presidium ARM juga ya? Ini presidium semua loh? Anggota presidium ya? Oke, jadi kalau anggota presidium berarti presiden semua ini kan? Kesetaraan. Yes. Oke, sebelah saya ini spesial. Oke, silakan. Ya, para pemirsa Kalam Kristus, dengan Daeng Wahidin dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Ini Daeng Wahidin. Yes. Dari Aliansi Rakyat Menggugat. Presidium juga. Ya. Oke, tapi ini presiden PPKM, presiden PPMI. Persaudaraan Pekerja Indonesia. Persaudaraan yang tergabung di dalam Aliansi Rakyat Menggugat. Oh, begitu ya. Iya. Oke, sebelah kiri saya ini santri bucin. Kok bucin terus ya? Dacin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Halo, salam damai untuk para pemirsa Kalam Kristus. Love you, how are you today? Love you, happy. Luar biasa. Oke, sebelahnya ini Pak, Ibu. Di deretan laki-laki kita nih. Oke, silakan perkenalkan diri Bu. Halo, shalom. Perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Hana Hudson. Saya dari Han Hudson Ministry, kali ini bergabung bersama dengan mak-mak dari Aliansi Rakyat Menggugat.
Saudara-saudara kalau orang Batak bilang menggugat, saudara-saudara. Menggugat oh ya. Luar biasa. Oke, kita biarkan dulu yang satu ini lewat. Oke, pertanyaan saya ini ARM, singkatan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Wow. Kalian itu mau gugat apa, Mak? Menggugat banyak. Oke. aku duluan. Oke, silakan. Selamat malam semuanya. ARM itu adalah Aliansi Rakyat Menggugat yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa ormas, mewakili ormas dan juga mewakili individu. Dan di sana itu mostly adalah perempuan, wanita. Kenapa? Karena yang dirasa kami selama 3 tahun ini memang rakyat Indonesia, terutama kepentingan yang ada di rumah tangga itu sudah ditekan banyak oleh pemerintah, terutama mengenai anak-anak, kehidupan dan masa depan anak-anak, terus masa depan anak-anak kami yang sudah besar. Pertama itu terkait dengan TKA Cina. Kenapa TKA Cina didatangkan sementara anak-anak kami menganggur? Oh gitu. Ya. TKA Cina, tenaga kerja asing dari Betul, yang China unskilled. didatangkan dan hampir menguasai seluruh Betul. lapangan pekerjaan Indonesia, sementara Anak-anak kita sendiri banyak tersingkirkan. betul itu. Itu maksudnya? Betul, kita tidak diberi ruang untuk bekerja gitu ya. Ini barangkali tafsir aja dari Mama ini. Enggak, bukan masalah tafsir atau tidak tafsir, tapi memang mayoritas seperti itu dan dirasakan oleh kami juga seperti itu. Kami tidak bisa bicara tidak berasumsi, tapi ini bicara mengenai fakta dan data. Karena kami merasakan dan anak-anak kami pun seperti itu. Yang kedua, Artinya ini ibu-ibu rasakan dan alami, Dan ya. alami, Jadi ya. bukan sekedar tafsir No, gitu no, ya. no, Dan enggak. bukan juga anti pemerintah toh. Tidak, kami tidak anti pemerintah, tapi kami anti kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Ya, ini keren pemirsa. Jadi jangan salah paham ya, jangan sampai goreng-goreng masalah ini. Ya, bahwa Mama ini tidak anti pemerintah. Tidak, kami tidak anti pemerintah. Mereka itu cinta dan dukung pemerintah, tapi kalau ada kebijakan pemerintah Yang juga tidak pro yang rakyat. tidak berpihak atau pro rakyat, ya juga. Dan yang kedua itu masalah tetap anak kami juga. Masalah kami, kenapa kami harus bicara tentang anak kami? Karena kami emak-emak. Gitu loh. Nggak mungkin juga laki-laki naik turun ke sana, ke jalan, mereka tidak tahu apa yang kami rasakan di rumah, karena yang mayoritas merasakan adalah emak-emak. Itu alasan sampai emak-emak juga Nah, harus betul. turun. Yang kedua tentang anak kami yang oke lah di bawah SMP, masih dalam sekolah ya. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini anak-anak kami di sekolah di-online-kan. Hanya 30% yang mereka terima pendidikan di dalam rumah, itu pun dengan kondisi internet yang biasanya nggak up and down ya. Sementara kami tidak bisa memberikan pendidikan langsung karena memang bukan fak kami. Kami memberikan ke sekolah, mereka dididik gitu loh, untuk dididik. Nah, dikembalikan ke rumah. Sementara kami di rumah pun masih banyak pekerjaan, hal-hal yang lain harus diurus. Lalu biaya itu harus dikeluarkan juga ke sekolah. Padahal kita yang disuruh ngajar lagi anak-anak di rumah. Betul. Kita harus mencari nafkah juga. Untuk Tapi bayar sekolah tetap. Ini jadi kayak apa ya? Gambling buat kita loh. Sebagian kecil mungkin yang mereka gunakan untuk pendidikan di rumah ya, yang mereka terima. Setiap malam kami biarkannya berpikir, kalau dalam Muslim saya dosa nggak ya? Saya sebagai ibu membiarkan mereka tanpa pendidikan full maksimal gitu. Saya harus berlangkah seperti apa? Saya harus mengambil kebijaksanaan bagi seorang ibu untuk anak-anak saya seperti apa? Kami yang punya yang merasakan yang bersama, makanya kami bersatu gitu loh. Nah, satu-satunya jalan inilah, tolonglah. Ini COVID, kalau memang benar ada COVID, jangan dijadikan alasan untuk membodohkan anak-anak kami. Ini pembodohan struktur, apa memang sengaja? Apa memang benar pure ini COVID, ada pandemi gitu loh. Artinya bisa dong kita menghadapi pandemi ini dengan tidak menyetop atau memberangus hak anak-anak ya untuk pendidikan.
Itu yang kami soroti itu ya, pendidikan, terutama pendidikan, terus TKA. Oke, ada yang lain Bu Meno? Jadi begini, kami ini kita semua tidak ada background sebagai aktivis, tapi kita ini adalah pure ibu rumah tangga. Pure Iya, kita nggak ada kegiatan apa-apa segala macam organisasi yang berbau politik. Tidak ada sama sekali. Kita turun ke jalan satu karena kebijakan pemerintah telah memasuki rumah kami tanpa izin dari kami, seperti mandatory vaksin, ya kan? Vaksin. Maksudnya masukin rumah ini pemaksaan vaksin. Mereka mandatory vaksin kepada anak umur 6 sampai 12 tahun, ya. Dan tanpa harus izin kepada kami. Kadang kita suka dengar ya, nah, ini kalau bagaimana bisa mereka memaksa masuk ke rumah? Nah, itu kan pelanggaran HAM. Iya betul. Oke, kalau misalnya sebelum umur 6 sampai 11 tahun itu juga ada pemaksaan juga mandatory vaksin kepada kita semua. Kalau kita tidak divaksin, kita tidak bisa ke mall, kita tidak bisa mengurus sesuatu. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita ditanya, lu vaksin untuk apa sih gitu? Bukan untuk sehat, tapi aduh kalau nggak gitu kita punya BLT sosial kita nggak keluar, ngurus BPJS kita nggak bisa. Jadi kita benar-benar seperti warga nomor 2 ya, kelas 2. Seperti diskriminasinya seperti itu. Jadi kita tidak mau yang nggak bisa seperti itu, kan gitu. Seperti gini, pada saat kita ke dokter itu selalu bertanya gini, Bu, ini ibu sakit ini, boleh ya saya kasih obat ini? Itu kan ada izin, iya kan? Apalagi saya tidak bisa terima pada saat anak-anak itu dipaksa vaksin tanpa izin dari orang tua. Itu merupakan suatu hal yang benar-benar sampai begitu ya? Sampai seperti itu. Anak itu, dan mereka itu sampai menurunkan polisi dan TNI untuk ke sekolah-sekolah. Pakai begitu lebay banget. Lebay banget memang ini. Dan yang paling kayaknya semua juga ya mengenai bisnis PCR gate, harga PCR yang terlalu mahal, ya kan? Loh, kenapa Ibu bilang itu bisnis? Begini. PCR itu kan diperlukan, antigen diperlukan. Pertama awal COVID PCR keluar dengan harga berapa? 2,5 Kemudian juta. Ya. Sekarang harganya menjadi 275. Sekarang boleh dong rakyat tanya, sebetulnya PCR-nya berapa sih harganya? Gitu dong. Ya kan? Nah, wajar dong. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan itu yang sepertinya tuh mereka itu pemerintah sepertinya tidak tutup telinga itu. Dan boleh juga dong kalau kami curiga jangan-jangan ini ada bisnis, ada permainan lah di belakangnya. Bisa ya dari 2,5 juta jadi 200. Iya. Setelah ada kabar bahwa di India itu PCR harganya 95.000. Setahu saya juga kalau nggak salah di Amerika juga bahkan ada yang gratis. Bagaimana bisa pemerintah Indonesia membuat harga untuk rakyat Indonesia di awal itu 2,5. Anak saya itu beberapa kali PCR itu 1,5. Terus terang waktu saya tahu bahwa harga di luar negara Indonesia itu harganya sekian itu saya sakit hati dong. Saya bayar untuk anak saya berapa? Mungkin dan perbedaan kurs, Bu. Enggak ya? Iya dong. Itu udah dirupiahkan. Jadi harga yang dikasih ke kita itu adalah harga yang sudah dirupiahkan. Itu bahkan ada satu pejabat. Iya, memang nggak masuk akal ya. 2,5 jadi 270. Iya. Pejabat itu bilang apa? Jadi ada satu pejabat dia pergi ke Amerika. Sampai di sana waktu mau pulang ke Indonesia dia kan wajib PCR. Dia menyatakan dengan jelas itu bahwa bahkan di Amerika ada yang gratis. Memang. Saya baca bingung dong. Bagaimana bisa kita dikasih harga segini di Indonesia? Jadi selama ini, jadi sebenarnya PCR itu harganya berapa? That's why kita akhirnya bilang dong, lu kayaknya bisnis deh. Iya dong. Dan setelah itu apalagi? Dan selain PCR, antigen juga. Antigen itu harga dasarnya berapa? Tapi dijual saya beberapa kali itu antigen 150.000. Sekarang berapa? 100. Ada yang 7. Gini deh. Apa kita tahunya gini loh. Kita melihat ya. Kita lagi susah itu tuh kemudian tahu nggak banyak lab swasta ya, ya kan lab swasta banyak banget berjamuran, ya kan, ada yang drive thru dan semakin canggih dia semakin mahal, padahal sebetulnya sih sama aja dan
Kata Babe apa rate Modal ke apa saja colok. Colok. Itu betul. Ketika Jadi dicolok kalau- pundi-pundi mereka Iya, bunyi ting jadi ting kalau ting. kata Bu Esa itu hidung gua kok jadi mesin Mesin ATM. ATM. Iya, colok, makanya. colok. Iya, tiap colok-colok Iya. di- Duitnya lari ke om. jadi seperti itu. Oh gitu. Betul. Ya makanya kenapa timbul ide apa itu PCR? Bapak tahu apa itu PCR? Penguasa Citing Rakyat. Apa cari uang. Bapak cari rupiah. Iya. Saya kira PCR itu perempuan cantik yang reformis. Itu positif ya. Seperti mama. Oh, ada PCR negatif. Ada. Itu dari sekarang kita bisa memandang dari berbagai macam sisi, Pak. Kalau saya sih pandangnya positif aja lah. PCR perempuan cantik yang reformis. Amin. Sama satu lagi ya. Ah. Coba deh, kebayang nggak sih kita tuh kalau sekarang ini ya, selama kita hampir mau 2 tahun ya, yang sekarang mereka itu sedang kita tuh dibikin akal kita itu mati, akal Iya. sehat kita mati. Akal sehat Ya, dimatikan. dimatikan. Jadi karena rasa ketakutan kalau kita lihat di TV tidak ada sesuatu hal yang bikin kita itu positif ya. Iya. Karena Bikin imun. setiap pagi itu ada pejabat pemerintah yang Omikron sudah ini, gitu kan? Awas harus vaksin atau gitu kan, itu bikin kita takut loh. Teror. Teror loh, gila. Intimidasi. Jadi seperti Gimana intimidasi. sih gitu ya kan? Apa namanya Nah. mereka misalnya contoh nih ya kan ada tuh dia bilang kan, kalau kamu nggak ngikutin kata pemerintah, kalau kamu nggak mengikuti aturan pemerintah, kamu bisa mati. Itu intimidasi loh. Iya. Bapak jadi Tuhan. Betul. Nah, Itu dia. Ininya tuh loh. Jadi akal sehat dilumpuhkan. akal sehat dilumpuhkan. Dan kami juga melihat segini loh, di sekitaran kami itu bukan kami saja yang perekonomiannya lemah ya, tapi di sekitaran kami yang Banyak. ya taruhlah kita kan Iya, sosial, iya. makhluk sosial. Iya. Di sekitaran kita juga yang namanya para pedagang UMKM itu sudah pada Ya kolaps. kolaps. Jadi yang kayak yang Apa mungkin- kita bisa berpikir logik tuh, apa dengan pandemi ini mereka bisa seperti itu? Apa tidak ada jalan lain? Apa pemerintah tidak punya cara untuk mengkat Iya, pandemi ini iya, gitu iya. loh, Jadi hanya dengan mengorbankan rakyat. dengan adanya PPKM mereka naikkan tanpa sadar mereka itu mereka membunuh membunuh ekonomi rakyat. Itu Nah, satu. pelan-pelan kami mati. Ini yang saya sakit hatinya gini Pak. Tapi Ketika kami bergerak, mereka ada yang memframing kami kalau kami ini dibackingi oleh orang lain. Ada seseorang. Jika benar emak-emak itu bergerak tidak dibackingi oleh seseorang, mereka yang mereka bicarakan pasti minyak goreng atau kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Kita tuh udah berarti itu orang itu tidak dengar Betul. podcast kita. Kita tuh tiap hari itu teriak-teriak tentang minyak, tentang telur, tentang bahan kebutuhan pokok. Yang kita urus itu oleh para emak-emak ini bukan cuma hanya di rumah loh. Pendidikan anak-anak juga kan kita harus pikirkan. Masa depan anak-anak juga kan harus kita pikirkan. Bukan cuma tok di rumah doang. Kita bukan zaman jahiliyah dulu yang tetap oke lah istilah zaman Siti Nurbaya ya, yang hanya ngurus dapur, sumur, kasur, stop sampai situ. Tidak. Kami ini walaupun kami tidak ada background aktivis, tapi cukup cerdas untuk menyikapi apa yang terjadi sekarang ada di negara ini. Bentuk kepedulian terhadap Nah, negara. karena kami juga diberikan Allah ya Iya. akal untuk apa? Baca apa yang ada di sekitar kamu. Baca apa yang sedang kamu alami, itu loh. Ya, dan kami, Jadi jangan menafikan kehadiran kami sebagai emak-emak ketika turun di jalan itu di backingi oleh seseorang tidak sama sekali. atau gini juga, kemarin itu kita aksi. Kami itu saya sebagai kepala berhadapan dengan polisi ya. Dan itu kepala termasuk kepala lah. Dia statement dia seperti ini. Jadi golongan kami ini adalah kami itu kelompok. Jadi kami itu adalah kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Yang mungkin radikal, ya kan? Karena dengan kami dengan pakai kerudung segala macam ya. Sampai pada saat gini, Ibu, saya tidak bisa mengurusi Ibu dengan golongan Ibu. Saya yang tadinya saya jalan ke sana, saya balik lagi. Saya bilang gini, Bapak, maksudnya Bapak itu dengan golongan itu apa? Saya turun ke jalan, meninggalkan rumah untuk anak saya, anak Bapak, dan anak semua di sini. Emang Bapak yakin anak Bapak akan menjadi polisi juga? Saya bilang seperti itu. Dan
alhamdulillah kemudian ada Sis Ana, ada Silvi yang kemudian Yang akhirnya mematahkan, ya. memang di sini itu kita ini kita tidak memandang agama, kita tidak memandang apapun, ya kita Bersatu. hanya berpikir tentang Indonesia. Persatuan. Ya, saya pernah kita pernah punya ini seperti ini. Kita tidak peduli politik kamu tuh apa, tapi selama kita masih di Indonesia, kita makan di Indonesia, anak-anak kita akan perlu pekerjaan, ya kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan TKA, tapi dengan masalah pandemi ini, sepertinya kita memang harus bergabung bersama, iya kan? Jadi tolong bapak-bapak kita ini bergerak bukan karena golongan, jadi tolong dihilangkan pikiran seperti itu. Pokoknya nyanyiannya sama. Iya. Selamatkan Indonesia. Nah, Selamatkan Indonesia. Karena memang sekarang kita sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Betul enggak? Tanah di Indonesia aja mayoritas sekarang siapa yang punya? Ya, oke, Betul? itu sudah. Pokoknya kan kita ini orang yang bergerak tanpa mau betul. lihat suku, betul. agama, ras, dan apapun. antar Iya, golongan. betul. Pokoknya tujuan kita Ini selamatkan membela Indonesia. hak-hak asasi Betul, manusia, betul. menyelamatkan Indonesia Yes. dari kehancuran. Iya. Dan kami itu meminta keterbukaan dari pemerintah Ya, sebenarnya Pak. iya. Kenapa? Bukan kita masalah vaksin ya, tapi apa isi vaksin itu? Nah. Kenapa banyak dari orang yang sudah divaksin, apalagi kenapa dipaksakan? Semuanya sekarang sudah menjadi nakes, bahkan guru-guru sekolah, Ya. polisi, Ya. semua itu kenapa sekarang sudah berani menginjeksi kita, bahkan mereka tidak tahu isi vaksin itu apa. Karena apa Pak? Banyak sekali anak-anak generasi bangsa dan juga lansia itu yang meninggal setelah vaksin, bahkan ada yang cacat, ada yang sakit. Nah kita hanya ingin minta pertanggungjawaban daripada pemerintah. Nah itu ada apa di balik semuanya itu? Dan PCR yang harga naik turun. Nah Dulu itu konon kabarnya Ibu Siti Fadila selagi Ya. jadi menteri itu kan membatalkan rencana Iya. pandemi Betul. Yang flu di burung itu. Indonesia toh, Iya. dan dia berhasil. Flu burung itu. Tapi hasilnya dia di penjara. Itu saya dengar-dengar berita Bu, gitu loh. Jadi kan ini pandemi atau plandemi. Iya. Hmm. Ada satu apa itu di balik semuanya ini, dan kita itu sebagai rakyat berhak tahu. Karena kita sudah merasa Punya hak tanya ya. ya kita punya hak untuk bertanya, untuk hak untuk berdialog. Karena kita sudah merasa bukan menjadi tuan dan nyonya di negeri Tapi pemerintah sendiri. juga punya hak Bu untuk tidak menjawab. Nah, masalahnya ada apa? Karena bukti sudah banyak Kalau Pak. Punya Bukti hak sudah untuk banyak. tidak menjawab, lalu mereka bekerja untuk siapa? Nah, bekerja untuk siapa? Mereka Oke, wakil rakyat. mereka Pak. kan dipilih oleh rakyat. Iya, itu. Kalau gini, kita turun ke jalan, kenapa kita turun jalan? Karena harusnya kita menyuarakan suara kita nih, keluhan kita kan di DPR. Iya. Kalau selama di DPR sendiri tidak bisa menjadi corong suara rakyat, lalu kita harus bicara kepada Ya siapa? bubarkan parlemen. Nah, Kata Gus Dur, bukan kata saya. Hati-hati loh. Jadi- Ini kata Gus Dur. jadi jangan salahkan kami, jangan salahkan kami, jangan salahkan kami ketika kami turun ke jalan. Sensitif. Tapi kenyataannya pemerintah sangat Pak sensitif. Cito tolong bicara dulu sama pemirsa. Ini kata Gus Dur bukan kata Joshua Teo. Iya, ini kata Gus Dur bukan kata Joshua. Kalau misalnya tidak boleh turun ke jalan, tolonglah DPR-nya difungsikan gitu loh. Iya. Sekarang fungsi DPR sendiri sudah cacat. Iya. Ya gini sederhananya gini, mama tinggal di rumah, anggota dewan semua turun jalan mestinya. Nah, mereka jangan kan turun ke jalan, kita Keluar datang ke pagar sana aja juga nggak mau. mau. Lah, sementara kepentingan kita semua. Kalau gitu kita buat mosi tidak percaya. Nah, Menurut situ. Kita nggak mungkin ya jadi provokator juga. Pemirsa, dengar ini bukan provokasi. Cuma ini doa Suara pada- rakyat. Ya, iya betul. Suara rakyat karena Iya. suara mama itu suara kejujuran. Tapi ini mama jujur ya, artinya Anda tidak di backing atau menjadi alat Kami golongan bayar tertentu, sendiri kuasa ongkos tertentu. kemana-mana. Ini saya bertanya, Oh, saya iya, kan iya, oke, host oke. gitu loh. Nggak apa-apa. Saya netral loh, ya nggak oke. apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu memang pertanyaan semua. Bu Meno jawab, jangan berantem Bu. Oh iya, jangan. Jawab baik-baik Bu. Oh iya. Karena terus terang saya pribadi. Baru kali ini Bu Meno ketawa. Saya pribadi tuh waktu itu ngomong ya sama Dimas Yadim. Bu tahan dulu nafsunya Bu. Ya dari tadi emak-emak yang bicara ini bapak-bapak Oh, iya. yang bicara. Biasa begitu memang kalau kita di aksi itu mereka cuma ngeliatin aja.
yang paling bergerak mak-maknya. Nah, sebelum beralih ke bapak-bapak, bagaimana Sister Amerika? Sampai jauh-jauh datang turun di jalan juga nih. iya. Saya udah Hebat. keker kelompok aliansi Rakyat rakyat Baru. menggugat ini, Pak. Oleh karena saya terpana-pana dengan keberanian Babe Aldo dan juga Brother David Manalu. Oh iya, oke. Gitu. Ya. Ternyata nggak cuma yang Muslim saja yang bersuara yang selama ini berkoar-koar, Iya. tapi ternyata ada juga orang yang Kristen. Jadi saya juga, oh ternyata bukan perasaan Iya. saya aja, berarti saya juga pengen ke sana. Ternyata ketagihan juga. Iya, karena sebagai seorang yang benar-benar cinta rakyat, cinta kebenaran, kita mengkorbankan kebenaran, saya mau menghidupi kebenaran itu sendiri dan benar-benar ingin merasakan penderitaan rakyat itu sendiri. Saya tuh awal mulanya begini, Pak. Saya ngeliat nih ada di bus ya, Iya, bis gitu. Terus mereka mau pada pulang kampung tuh kan. Iya, iya, Nah, sebelum mereka pulang kampung, mereka harus beli PCR dulu tuh, Pak. Iya. Kalau nggak salah waktu itu 400.000 atau Ah, iya, bagaimana. iya. Wah, si Antigen itu antigen. antigen. Kalau nggak ada uang nggak bisa pulang. Nah, Iya. itu dia. Iya, Itu dia. Satu orang 400.000. Saya kan tahu pasti kalau mereka ini pulang ke kampungnya, ntar mereka balik lagi, terus mereka bayar lagi tuh 800. Iya. Tiba-tiba saya mulai pikir, emangnya mereka tuh cari duit dari mana? Iya. Nah, saya pikir saya udah tinggal di Amerika nih, ibu-ibu, saya itu bisa membayangkan perputaran uang di Indonesia itu Ya. sulitnya seperti apa Iya, dalam betul, keadaan betul. COVID. Benar, Iya. benar. Jadi di situ tiba-tiba roh saya itu seperti mengaum. Iya, gitu. benar. I have to do something. Iya. Gitu. Orang Kristen harus melakukan sesuatu. Iya, iya, gitu iya, ya. betul, iya. Tapi gimana Tuhan saya mau menyuarakannya? Apa lewat podcast? Siapa mau dengerin saya di podcast? Iya, Di iya. Hansen Ministry Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena soal firman-firman Tuhan terus begitu. Tapi begitu ada Babe Aldo, saya langsung ikutin punya follow grupnya. Iya. Gitu. Lalu tiba-tiba saya pulang ke Indonesia. Wah, rupanya waktu Babe Aldo yang mana ya? Ada. ada Yang Asegaf yang suka pakai topi Iya, itu iya, ya? iya. Oh itu Habib kan? Iya. Tapi Bapak mesti lihat ini Iya, podcast saya kami hari ini. Orang Makassar bilang saya tahu juga. Siapa sih yang nggak tahu? Babe Aldo di sini kayak rumahnya, ini keluarganya di sini. Ya, jadi Pak, di Makassar itu ada 3 roh yang menguasai. Tapi sudah pindah ke Jakarta. Ya, roh kembar 3 ini. Roh bodoh, tolo, nadongo. Botol disikat. 3 ini. Botol tolong. Bodoh, tolo, nadongo ini bahasa Makassar. Nadongo, iya, iya. Ya, bodoh, tolol, dan dungu. Kata Rocky Gerung bilang kan. Yang ketiga ini yang Ya, nah sekarang pindah di sini di Jakarta. Kenapa? Karena dimanfaatkan oleh penguasa-penguasa untuk membodohi, mentololkan Ya Allah. dan mendungukan. Itu kata Kata dia. Rocky Gerung. Ini pemirsa, ini Rocky bilang bukan saya loh. Ya. semua kata orang. Oi, host tidak boleh berpihak. Menjaga netralitas. Netralitas. Iya. Iya. Nah, sekarang Pak Presiden, bagaimana ini Presiden PKM? Itu presiden PPKM kemarin sudah. Ya kan? Oh, jadi ini Presiden PPMI. Ya. Oh iya, oke. Apa yang Anda mau sampaikan, Pak? Ini memang gengnya sama-sama ini. Ya, jadi memang apalagi ini sebenarnya menjawab kebuntuan gerakan yang sempat memudar. Oh, pernah buntu ya? Pernah buntu karena pandemi kan. Yang ketika awal-awal pandemi itu kan memang menjadi horor. Iya. Jalan-jalan sepi, ya kan. Semua dibatasi. Terus apalagi ini kebijakan pemerintah juga semakin menjadi-jadi tidak pronya kepada rakyat, gitu kan. Sehingga apalagi ini naluri aktivis, kawan-kawan aktivis coba mencari solusi. Akhirnya ketika waktu itu saya gugat bersama TPUA Bang Egy Sujana, kan saya menggugat terkait masalah 66 kebohongan Presiden Jokowi dan kita gugat menjadi mundur. Namun yang sempat ramai juga itu kan, ternyata gugatan itu dipatahkan akibat apalagi beberapa hakimnya bedol desa, 3 hakim plus paniteranya semuanya langsung diganti. Nah, diganti dan dengar-dengar sebagian ada dimutasi gitu kan. Sebentar, Deng Wahidin, ini Anda bilang tadi menggugat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Betul. Bukankah vaksinasi dan
ketetapan PPKM atau itu dalam rangka mengatasi pandemi ini wujud dari pemerintah untuk pro rakyat. Nah, justru kita melihat begini dalam hal ini, saya melihat ini ada sebuah permainan dalam kebijakan ini. Karena Bapak orang Makassar, Pak? Iya. Bisa lebih keras suaranya karena orang Makassar kalau berteriak itu berteriak. Siap. Ini soalnya mic. Jadi apalagi ini. Jangan cuma di jalan teriak-teriak, Pak, di sini juga. Oh iya. Kalah Jadi sama karena sudah emak-emak. ada izin dari host kan, saya kan menghormati tuan rumah. Kalau sudah diizinkan sama tuan rumah ya kita laksanakan ini. Oh, oke. Nah, Mantap. kan? Jadi hidup rakyat. Gitu kan. Jadi kita melihat persoalan yang terjadi kebijakan dari PPKM, terus apalagi penyampaian terkait masalah COVID ini sesungguhnya membunuh akal sehat rakyat Indonesia yang disampaikan tadi. Parameternya apa? Tentunya kita tidak sekadar menyatakan bahwa membunuh akal sehat, membodoh-bodohi rakyat. Satu, ya kan? Yang pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait masalah pemaksaan vaksinasi itu tadi. Bayangkan coba, mereka memaksakan vaksinasi terhadap anak 6-12 tahun. Tetapi yang disuruh tanggung jawab adalah bapak ibunya. Kalau ada sesuatu. Dibuat surat pernyataan secara tertulis. Ada, dan itu rame. Ya, tapi mereka tidak. Nah, bayangkan coba itu, coba gimana Anda memaksakan sesuatu kemudian suruh orang lain tanggung jawab. Satu. Itu menurut saya sangat tidak logik. Sorry, anak-anak waktu mau divaksin setahu mama atau Pak Presiden, mereka sudah diobservasi dulu, diperiksa dulu atau langsung dicolok? Bahkan terang-terangan BIN menyatakan di suatu media bahwa vaksinasi terhadap anak tidak perlu izin orang tua. Lah ini bagaimana mungkin? Ada pernyataan. Ada di surat di media sosial. Ini bayangkan. Jadi terus kemudian juga apa hubungannya sebenarnya? Itu kebodohan kedua ya. Apa sebenarnya yang menjadi logika berpikir daripada pemerintah ini melaksanakan itu? Kok melibatkan TNI, Polri, BIN dalam hal melaksanakan vaksinasi? Itu kan sebenarnya kewenangan Kementerian Kesehatan, kewenangan Menteri Kesejahteraan Rakyat, kewenangan Kementerian Sosial. Loh kok ide unsur ini 3 ada terlibat di situ? Tambah 4, Pak. Iya kan? Satpol PP. Iya kan? Satpol PP itu kemarin kita apa? Kok jadi seperti itu? Nah, di sisi lain tambah lagi kebijakan PPKM, masyarakat disuruh tinggal di rumah. Nggak boleh kerja? Tidak boleh kerja, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak juga dikasih makan. Banyak yang justru malah dana COVID bansos itu dikorupsi. Nah, itu dia. Nah, Jadi kira-kira di mana letak akal sehat dari rejim ini ketika dia bahwa saya bilang tadi itu. Belum lagi nih, contoh lagi, tambahan yang terbaru nih terkait masalah sedikit nih keluh kesah kawan-kawan buruh nih terkait masalah jaminan hari tua. Bagaimana mungkin jaminan hari tuanya ditetapkan pensiun 56 tahun atau meninggal dunia baru bisa dicairkan? Loh, padahal itu uang kita sendiri, bukan uang pemerintah. BPJS itu iuran per bulan. Adalah iuran per bulan dari pekerja, bukan uang. Kok dia yang mau ngatur kita? Seharusnya kan kayak bank dong, ketika kita mau cairkan tutup rekening kan sopan so good aja namanya juga. Loh kok kita diatur? Nah, padahal sebelumnya itu memang ada skandal korupsi dana BPJS ini yang dipermainkan di pasar modal 43 triliun nggak jelas. Siapa yang main itu, Pak? Ya para direksi, dan direksi ini atas persetujuan siapa lagi kalau bukan penguasa? Kayak latih direksi kan presiden juga. Oh, itu dia. Dan lucunya bukan karena Anda saingan antar presiden. Bukan. Ya kan? Ya kan? Nah, yang lucunya kemarin ketika kawan-kawan mulai turun aksi ke Kementerian Tenaga Kerja, jelas Kementerian Bu Menteri Bu Ida bilang bahwa kebijakan pembuatan Permen nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua ini udah seizin presiden. Udah sepengetahuan presiden karena dilaporkan di Sekretariat Negara. Jadi udah izin lah. Jadi jelas ada apa? Ini tanda tanya besar. Wajar hari ini buruh menggugat. Dalam hal ini Aliansi Rakyat menggugat juga, ikut menggugat. Kenapa? Karena Aliansi Rakyat menggugat ini kelompok petani, kelompok buruh, kelompok nelayan, kelompok masyarakat lainnya, emak-emak yang lain mana. Semua bergabung di sini dalam menyatukan terkait masalah kebijakan-kebijakan. Banyak lagi kebijakan. Saya dengar entah benar atau tidak. Saya dengar entah benar atau tidak. Itu dananya sebagian dialihkan. Nah, untuk itu Pak Pilpres. Bukan. Mandalika Yang- itu ya. Nah, ini lagi kemudian Benar atau tidak? Nah, saya pikir ini jelas kebijakan PPKM COVID ini semua uang.
Kenapa saya bilang Bill Gates kemarin awal bulan kemarin menyatakan di seluruh media di internasional menyatakan bahwa Bill Gates mendapatkan keuntungan 2.800 triliun. Uang itu uang. Akibat dari investasi. Iya, Pak, uang bukan daun. Nah, bayangkan 2.800 triliun hasil investasi dari vaksin. Itu jelas dimuat di Detik dan dia semua media komparan dan termasuk dunia internet. Dan kita ketahui di Amerika itu pengusaha itu taat pajak. Dia takut kalau nggak bayar pajak bisa dipinalti oleh pemerintah. Itu bersih 2.800 triliun. Gimana kotornya? Bayangkan berapa ribu. Nah, rencananya dia mau datang ke Indonesia. Nah, kenapa dia mau datang ke Indonesia? Ya mungkin mau kasih bonus. Ya, karena itu tadi, setiap ada daerah, wilayah yang vaksinnya 90% atau 100% mendapatkan hadiah mobil. Ya. Ada kan? Dikasih hadiah mobil, diiming-imingi oleh aparat terkait. Bahkan bonus. Pertanyaan seriusnya adalah kok itu berani keluarkan duit anggaran buat hadiah-hadiah itu? Kan? Di sisi lain, rakyat yang butuh infrastruktur, rakyat butuh pembangunan sekolah, rakyat yang butuh apalagi ini kenyamanan dalam hal melaksanakan kegiatannya kesehariannya tidak dipenuhi. Jembatan banyak yang tumbang, jalanan berbolong-bolong, kagak diberesin, kok urusin kayak gitu. Jadi apa kalau bukan ini motivasinya uang? Dan itu sudah jelas, dua menteri sudah menyatakan kemarin yang sudah rame kan dilaporkan di Polda Metro oleh ada beberapa bahwa melaporkan Menteri Luhut dan terlibat bisnis PCR. Dan ini Luhut siapa? Luhut Binsar Panjaitan. Kita ngomong aja terang-terang. Kau udah jelas itu namanya dengan Erick Thohir. Karena banyak orang Batak namanya Luhut. Nah, itu perjelas. Nah, sudah jelas karena orientasinya ini udah money oriented. Sudah keluar dari konstitusi yang harusnya pemerintah itu seperti dalam undang-undang kita mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia. Saya dengar sampai gaji karyawan dipotong gara-gara Nah itu dia naik gaji pas-pasan, minyak goreng naik nggak kira-kira. Padahal kita ini CPO ini langka. Giliran turun harga barang nggak ada di pasaran. Ini kan tipu-tipu semua. Tapi apa mungkin pemerintah kasih sembako gratis buat seluruh Di mana? Nggak pernah ada, saya nggak pernah. Kalau dikasih, mungkin ada program. Tapi intinya faktanya diembat, dikorupsi. Iya. Korupsi bansos. Ada bansos. Juliari Batuan. Jadi anggaran-anggaran 1.000 triliun mana apa gunanya? Kemana? PCR orang bayar, antigen orang bayar, semua bayar. Terus yang 1.000 triliun buat penanganan COVID-19 yang sudah di-ACC oleh DPR dan tidak boleh dipidanakan, kan ada gitu kan? Itu tahun kan 2020 nggak boleh dilaporkan apa kalau misalnya ada penyimpangan. Mana ini kan semua membunuh akal sehat kita. Jadi sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh rakyat Indonesia adalah bukan terkait masalah apalagi ini kebijakan Jokowi dalam hal menjalankan negara, tapi tata kelola negara oleh Jokowi ini gagal. Akibat ini kacau. Ya kan? Akibat terlalu mengakomodir kepentingan investor. Dan investor juga yang masuk ke sini makin meragukan kondisi hari ini karena melihat fakta-fakta. Contoh misalnya, kan vaksin masuk kasih untuk gratis rakyat Indonesia didagangkan. Otomatis negara pembantu kan benar-benar nih. Udah jadi sebenarnya vaksin itu gratis. Bantuan ada yang gratis, ada yang setengah harga, misalnya banyak lah. Tapi kok ini disuruh bayar? Ini kan lagi-lagi investor yang ini makin meragukan. Ragunya apa? Karena yang ditakutkan oleh investor di Indonesia adalah pemberitaan tipu-tipu dan korupsi. Nah, ketika mama ini bergerak, ditudinglah kita kelompok radikal, intoleran, ya kan teroris, bahkan dibilang teroris, ya kan? Atau dengan begitu macam-macam, padahal sejatinya yang the real teroris itu adalah koruptor. Kalau teroris, ya kan paling di sekitarnya aja ngebom itu paling 45 mati. Tapi kalau koruptor seluruh rakyat Indonesia yang merasakan kerugiannya. Dan itu radikal itu dia berani gitu loh mengambil langkah-langkah yang di luar ekspektasi kita, tidak punya rasa, tidak punya perasaan, merampok uang rakyat untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Dan dia juga intoleran kan tinggal rasa, bos. Tidak punya rasa. Iya, betul. Empati dan simpati kepada Indonesia, makan aja itu. Nah, ini yang kita lawan. Teroris sejati juga itu
para penyebar rasa takut. Iya, Iya, betul. Iya. Intimidasi. Ini yang teroris sejati kan. Teroris sejati, betul. Dan itu selalu digaungkan tiap hari di media. Waktu itu Ya, bansos, media waktu di awal COVID itu kita ada terima bansos. Saya salah satu penerima, ibu saya salah satu penerima. Gini loh, itu satu lagi ya, itu akal sehatnya di mana? Itu masalah bansos. Akhirnya saya tanya, jatah kita ini sebenarnya berapa per satu keluarga ini? 300.000. Oh oke. Gue bongkar tuh itunya dia. Bansosnya dia, paketnya. Hitung. Ini beras berapa? Hitung. Ini berapa mie berapa? Hitung. Ini Cuma 100 dia. Iya, Toh? 100 ya. Jadi, 100 kan? ya. Jadi enggak harga 200 tapi harganya sisanya 300. kemana? Dan itu ada saya tanya terus berapa sih rakyat Indonesia yang dikasih bansos? Sekitar 10 juta. Cuma 10 juta dari 200 juta lebih. Iya. Tapi kan dikalikan dan itu kan berkali-kali Pak. Jadi sepertiga bulan kan. Kalikan aja Pak. Jadi udah berapa triliun semuanya. Itu kan gede banget. Itu bansos loh Pak. Bantuan sosial. Ya. Bagaimana bisa bantuan Jadi- sosial ada manfaatkan? Jadi setan aja takut ya di sini ya. Saya punya kakak di Binjai ya Pak ya, punya anak 3, 1 kuliah. Anak kuliah kan mesti dapat bantuan, Iya. 2 anak gitu mesti dapat bantuan juga. Dia sampai saat ini nggak pernah dapat bantuan beras, tidak pernah dapat bantuan apapun itu. Dia selalu nanya ke Pak RT, kenapa saya nggak datang sementara tetangga-tetangga yang lebih mampu Iya. Dapat. Nah, mendapatkan. itu Iya. kebanyakan yang lebih mampu yang dapat. Dan ini ketidakadilan gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, pembodohan terhadap masyarakat itu tadi. Anak-anak dipulangkan ke rumah. Anak-anak dipulangkan ke rumah, lalu disuruh online. Terus anak-anak cuma 3 kali seminggu Betul. untuk belajar. Anak-anak semua orang tua yang saya ketemu itu mengeluh Pak. Kenapa? Karena semua anak-anak menjadi paralyzed, semuanya menjadi Nah, gila. betul, Semuanya itu tidak belajar, kacau Pak. Maaf ya, saya pernah mimpi udah berkali-kali nih, anak-anak itu jalan seperti zombie. Saya pikir ini zombie apa nih? Kok saya sering mimpi zombie? Iya. Tadi pagi terakhir juga saya lihat anak-anak di kamar saya dalam mimpi ini. Anak-anak, tiba-tiba anak-anak 2 anak muncul. Kayak begitu. Iya. Saya pikir, kok Tuhan saya sering mimpi zombie? Saya pikir ini bukan zombie Hollywood ini. Ini adalah anak-anak yang sudah dicuci otaknya oleh secara tidak Gadget. langsung melalui gadget ini, disuruh pulang ke rumah sehingga mereka tergantung dengan yang nggak ada pengerjaan. Ini tadi yang seperti Ibu Menu bilang itu pembodohan masyarakat. Iya. Kita nggak terima anak kita dibuat seperti itu. Gitu loh. Iya betul. Kita mau anak kita tuh menjadi pintar, Pak, bukan menjadi game dan menyusahkan orang tua akibatnya. Orang tua disuruh mengajar anak-anak sementara orang tua sibuk cari uang dari pagi segala sampai macam. malam. Iya betul. Akhirnya anak tambah bodoh lagi. Bodoh. Tolong Menteri Pendidikan, Iya. dengarkan keluhan para ibu-ibu, dengarkan keluhan para anak-anak. Jangan susahkan rakyat yang sudah susah. Jangan Bapak Presiden, Bapak Luhut, semua pemerintahan Indonesia, dengarkan hati nurani rakyatmu yang kalian Tuhan pilih untuk menjadi pengayom, untuk menjadi hamba Allah, untuk melayani bangsa ini dan rakyat bangsa ini. Dengarkan rakyatmu, dengarkan suara rakyatmu. Sebab tanpa rakyat, maka pemerintahan itu tidak ada. Runtuh di Alkitab katakan di Amsal. Kekuatan terbesar itu ada di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tuhan memilih Bapak Presiden, Bapak Menteri semuanya, Bapak Luhut itu untuk menjadi pelayan dan pengayom dan melayani masyarakat, melayani rakyat. Bukan penindas. Apabila kalian tidak melakukannya, kalian menekan rakyat, maka setiap botol yang digoncang-goncangkan itu pada akhirnya akan juga muncrat. Jadi jangan tekan rakyat itu. Ini keluhan kami buat Luar orang biasa. sekarang. Bapak-bapak pemerintahan. Sudah tidak seharusnya kan pemimpin harus turun ke bawah ya Pak ya. Nah itu yang kami rasakan, tetapi pemimpin itu menjadi penguasa yang ini yang sudah maaf arogan, Ya, arogan. menekan rakyat, sangat menekan, menginjak ibaratnya rakyat tuh dibikin mati, udah nggak bisa apa-apa. Yang lebih parahnya waktu kita kemarin ya, orang berkumpul Iya, itu, berkumpul. itu ada orang pakai pakaian putih-putih ya. Iya. Ini kan bukan zamannya Covid lagi Pak, Covid Iya. sudah berlalu. Yes. Ini zamannya si Om Ikron, jangan lakukan itu semacam mengintimidasi Nah, kita iya. dengan kehadiran Astrologi mereka. itu. Itulah yang terjadi di Indonesia. Intimidasi. Sih, yang aku bilang, dimatikan akal Iya. sehat. Kita ditakuti. Mungkin karena Satgas itu melihat Anda semua kayak COVID. Iya.
Parah. Berarti udah error mereka punya cara pandang maksudnya kan. Betul. Padahal ini cantik-cantik semua. Iya. Ya sekarang gimana nggak aneh Pak? Kita ibaratnya Bapak bisa merasakan, Bapak istilahnya kita ini orang waras Pak, dibawa ke sumber waras Pak, dan di situ banyak orang gila yang mentertawakan kita setiap hari, kamu gila, apa kita nggak menjadi sedeng juga, stres. Nah itu yang kami rasakan seperti itu, kita digilakan di negara. Nah ini ada satu kegilaan juga, ya kayak yang dialami oleh kita punya Bro Niko Silala ini kan, dia bicara lain, diviralkan untuk suruh ditangkap. Niko Silala ini berkaitan dengan kasus apa, Niko? Kalau itu kita bilang kayak ada operasi untuk membungkam kita bersuara atas pandemi ini. Yes. Karena itu yang kita lihat. Karena aku nggak melihat cuitanku itu melanggar aturan, melanggar hukum, menyebut nama atau mendiskreditkan kelompok tertentu. Jadi ada upaya penggiringan opini dan membelokkan narasi. Karena pada saat itu sebelum itu diviralkan, kita benar-benar menyerang ke akal sehat yang dirusak oleh pemerintah ini gitu loh. Karena coba kita flashback ke belakang, awal pandemik dulu kita sudah berteriak tutup seluruh pintu akses masuk ke negeri ini. Yes. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah narik joget ubur-ubur, Corona komunitas Rondo mempesona, makan nasi kucing. Nah, setelah itu keluar statement dari Menteri Kesehatan pada saat itu, ini virus tidak berbahaya dan akan sembuh sendiri. Tapi setelah Menteri Kesehatan pada saat itu Dr. Terawan menyampaikan kata-katanya, nggak berapa lama diganti. Iya, diganti. Nah, pasca diganti ini muncul kebijakan-kebijakan ketika terbang harus menggunakan PCR. Pada saat itu nggak PCR, tapi masih antigen. Dan antigen ini ada keanehan, ini masih berlaku 14 hari. Betul. Dan pada saat itu aku masih terbang dari Jakarta ke Bali menggunakan antigen ini. 14 hari aku pulang lagi nggak masalah. Tapi ke berikutnya mau terbang lagi harus PCR. Sekarang 1 hari. Bahkan 3 hari turun 1 hari. Ini kan kegilaan akal sehat yang dibelokkan gitu. Ada apa di balik ini? Kita mencium ada bisnis benar-benar. Ini bau-bau bisnis yang kita lihat hanyalah untuk perampokan cuan rakyat. PCR ini kita melihat ini adalah perampokan cuan rakyat. Karena apa? Dengan lantangnya BUMN mengatakan pandemik ini menjadi anugerah. Salah satu BUMN mengatakan karena untung. Itu masih BUMN. Dan kita menjadi pertanyaan kita lagi, siapa importir PCR ini? Perusahaan-kah ataukah negara? Belum lagi importir vaksin. Dan kita dikejar-kejar. Sialnya, saya bukan anti vaksin, Pak. Bahkan saya pribadi 2 kali sudah divaksin. Nah, ketika vaksin pertama katanya untuk mencegah, saya vaksin untuk mengikuti aturan pemerintah. Oke, ini baik untuk kesehatan. Saya merasanya begitu. Vaksin kedua juga gitu. Dan brengseknya muncul ada poster lagi muncul. Itu baru yang ketiga. Itu makanya belum keempat. Emang rakyat Indonesia kelinci percobaan. Iya, betul. Emang rakyat kita ini mau dijadikan kelinci percobaan. Ini kan jelas-jelas perampokan atas nama pandemi, bukan pandemi. Pandemi. Kenapa kita mengatakan ini pandemik? Karena ini memang sudah direncanakan. Bau-bau rekayasa itu terjadi gitu loh. Dan ketika bau-bau ini kita menyatakan dengan suara lantang, bahkan saya mengatakan masuknya Omikron kemari. Kita sudah teriak. Waktu itu saya dengan Babe Aldo muncul keisengan. Ketika dibilang Omikron akan tumbuh segini, akan mengakibatkan kematian bla bla. Lah, yang mengakibatkan kematian itu sebenarnya serangan psikologis yang dilakukan pemerintah dan menurunkan imun tubuh. Betul. Makanya saya kok bisa mereka tahu Omikron akan muncul? Nah, itu kegilaan. Berarti kan ada pandemik di sini. Makanya berkali-kali saya mengatakan Omikron tidak berbahaya. Omikron itu tidak berbahaya. Yang berbahaya itu Om Luhut. Karena apa kita bilang Om Luhut berbahaya? Karena hanya Om Luhut lah yang mempunyai hak prerogatif untuk memveto
Betul. Apa yang telah diveto Om Luhut? Masih ingat ketika Presiden menutup Ya. ekspor batu bara. Tapi dengan bangganya Presiden mengatakan menggunakan buzzer-buzzer seolah-olah ini muncul keberanian. Dari hitungan hari Om Luhut memveto mengeluarkan ekspor batu bara dibuka lagi. Iya. Ini kan kerusakan akal sehat. Bicara pandemik, bicara atas nama kesehatan, tapi pintu internasional terus dibuka. Iya. Bahkan tenaga kerja asing dibebaskan masuk ke negeri ini. Yes. Ini kan brengsek lama. Lapangan kerja disediakan untuk TKA Cina. Ya. Sementara bangsa kita Nganggur. banyak pengangguran. Bahkan banyak perempuan-perempuan di negeri ini menjadi korban TPPO. Tindak pidana perdagangan orang. Dari mulai penipuan-penipuan seolah-olah pekerja ke luar negeri dan lain-lain. Dan yang lucunya lagi, bahkan wanita-wanita kita banyak menjadi korban kawin kontrak. Itu sampai ke Cina. Ini yang Ruhut gugat Anda mau dipenjarakan nih. Makanya kita bilang ketika kita bongkar data ini, gila nih. Makanya tanya Kementerian Perempuan dan Anak berapa orang yang sudah dipulangkan dari Cina sana. Dan terakhir tanggal 28 Januari itu dipulangkan dari Cina berinisial DA. Tapi lucunya ketika aku diserang itu, ini nggak disebut asal daerahnya dari mana DA ini. Itu 28 Januari kemarin baru dipulangkan. Sebelum itu 2018 dari Jawa Barat, dan itu jelas-jelas berita Kompas. Korban budak seks. Itu berita Kompas 2018. Dan sebelum itu 2019 masih dipulangkan dari Cina lagi. Ini banyak data. Perempuan kita menjadi korban human trafficking. Seharusnya kita marah melihat itu. Ya marah, Pak. Ya. Seharusnya. Dan lucunya ketika aku mengkritik, pertama tentang anak-anak mati di bekas galian tambang. Terus banjir, hutan yang dirusak. Di daerah mana tuh? Itu banyak tempat, Pak. Tinggal cek aja ke zona-zona sana. Dan lucunya ketika ada yang mengatakan tempat jin buang anak, kalian marah disebut tempat jin buang anak. Sementara anak-anak kalian mati dalam galian tambang. Nggak ada ribut. Gak ada ribut gitu loh. Dan ketika kita bilang banyak perempuan dijual ke Cina jadi budak seks, mereka ribut dan membelokkan memframing ini semua. Memframing statement ini seolah-olah menghinalah wanita salah satu pulau lah, bla bla salah satu suku lah. Lah, gua nggak ada yang nyebut pulau, gua nggak ada yang nyebut suku. Ya, justru Ruhutnya yang ngomong itu. Justru Ruhut yang ngomong itu, benar Bang. Iya. Seharusnya Ruhut mereka marah. Ruhut stompul. Ruhut apa Luhut? Ruhut. Ibu Esa kata-kata kenapa? Kalau di diskusi di ini dia nggak terlalu galak, tapi kalau di lapangan galak banget. Dia asik nonton Pak Niko Silalahi. Seru. Iya, hebat. Jadi apa terakhir statement Anda, Pak, untuk ini semua? Rekomendasi Anda lah. Untuk pemerintah. Sudahilah pandemik ini, cabut darurat pandemik. Iya, setuju. Cabut mandatori vaksin. Nanti mati semua gara-gara virus. Kan katanya mati semua. Emang ada data benar-benar yang mati karena COVID? Iya. Yang mati karena penyakit bawaan banyak. Iya. Justru yang lebih bahaya sebenarnya adalah hepatitis. Nah. Kenapa hepatitis ini nggak divaksin tuh seluruh rakyat? Ini yang bahaya. Iya, betul. Sementara demam berdarah dan lain-lain, kenapa nggak ini? TBC, Long flu yang disibuk-sibukkan. Terus nggak ada uang. Itu kan virus mematikan, nggak ada uang. Makanya, dan lucunya, lihat pandemik. Harta kekayaan siapa yang naik hari ini? Nah, betul sampai 70%. Semua pejabat. Bahkan ada naik 800%. Menteri loh. Harta kekayaan yang meningkat tajam. Iya. Bahkan harta dalam 1 tahun wali kota Solo naik hartanya 4M. Iya. 1 tahun selama menjabat. Ini kan ada keanehan di sini. Sementara rakyat banyak jatuh miskin, para pejabat bisnis nggak ada yang jalan. Apanya? Jakarta naik pendapatan.
banyak pengangguran, Bang. Iya. Pejabatnya maksudnya. Kalau pejabatnya kita nggak tahu urusan mereka Jakarta. Yang penting bagi kita adalah ketika mereka salah, ketika mereka apa, ya kita ingin kita lawan. Kita melawan dengan akal sehat, bukan karena kebencian. Kalau memang mereka salah, ya udah katakan salah, selesaikan pandemi gini, sudah. Oke. Untuk apa bertahan mati-matian? Benar. Ngapain bertahan mati-matian? Itu buat cuan. Psikologi anak juga terpengaruh banget dengan adanya sekolah online ya. Itu Sudah mereka bergaul. Iya, bersosialisasi. Betul, itu stres. Pembunuhan. Kita main bola sama-sama. Padahal ada statement Menteri Kesehatan. Statement yang mengatakan tes PCR tidak akurat 100%. Jadi kalau dia akurat ngapain dipakai? Bayar pula lagi. Bayar pula, udah nggak akurat kita bayar lagi. Gila kali orang. Ada lagi satu lagi pertanyaan. Ada misteri apa di dalam Kemenkes? Karena mereka takut. Ada misteri apa? Iya, pertanyaan. Patut diduga. Benar, patut kita duga. Karena kenapa kita bilang? Pinter-pinter. Ketika kita datang ke Kemenkes, mereka takut ketemu kita. Tapi mereka bisa keluar dalam podcast seolah-olah gini. Lah kita datang bawa data, kita datang mau adu argumen, kita mau apa? Lah mereka semua takut ketemu kita. Betul. Lebih berani saya ya, terima. Itu udah jauh juga dengan apa itu Bro Luhut. Kemarin di demo sama mama, bahkan diingatin pakai ayat firman Tuhan gitu kan oleh Bu Hana, kagak keluar juga. Ya kan katanya datang sini, ayo kita diskusi bicara di media, ternyata dia omong doang. Satu lagi Pak, tolong buka sekolah anak-anak secara normal. Iya. Kami sudah capek. Tapi ibu enggak takut anak-anaknya mati nanti gara-gara. Enggak. Anak Indonesia sehat semua. Anak-anak punya imunitas sendiri. Oh, maksudnya ibu-ibu ini maksud, mama ini maksud mati dan hidup bukan di tangan COVID, tapi di tangan Tuhan. Kami tidak mau anak-anak kami bodoh, itu saja. Jadi arm ini pemirsa, ya arm itu tangan itu ya, itu yang dimaksud sebenarnya arm of God. Jadi itu tangan Tuhan. Ya, tangan Tuhan yang menentukan orang mati atau hidup, bukan tangan COVID atau tangan PCR atau tangan pemerintah, penguasa gitu ya. Oke, Pak Haji, jangan mengaji Pak, ini komentar saja. Ya. Sebenarnya gini, ARM itu didasarin karena rakyat itu sudah gregetan, ya kan? Gregetan atau gerak? Udah muak, sebenarnya udah muntah ngelihat keadaan negeri ini, terutama muntah sih. Ya, karena gitu, rakyat itu bersuara dari hati, karena ada ketidakadilan di negeri ini, itulah makanya rakyat bersuara. Berarti ada yang nggak beres dengan pejabat-pejabatnya. Terus terutama ini dilihat dengan rezim Jokowi ini, waduh kayaknya memang ini udah bener-bener parah. Karena di sini tuh untuk rezim Jokowi itu kejujuran udah hilang. Makanya kita itu selamatkan Indonesia, selamatkan kejujuran. Karena kejujuran di Indonesia itu udah mulai barang langka gitu loh. Kalau negara dan aparatnya sudah mengintimidasi rakyat, berarti ada suatu kejahatan dan ada sesuatu yang nggak beres di negeri ini yang ditutupi oleh pejabat dan pemerintahan negeri ini gitu loh. Suatu contoh COVID lah istilahnya sekarang ya, COVID ya. Itu katakanlah COVID dijadikan untuk rezim ini sebagai alat untuk bisnis dan untuk mengintimidasi lawan-lawan politiknya dia dan rakyatnya gitu loh. Gitu loh. Presiden itu yang diinginkan oleh rakyat itu adalah presiden yang jujur, punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Kalau kejujuran aja di diri presiden tidak ada, gimana negara ini mau dibawa kemana? Kita mau dimasukin ke jurang. Rakyat ini mau mati. Ya, istilahnya jangan kayak gini istilahnya. Negara ini tuh dibangun udah susah payah oleh pendiri negeri ini untuk mesejahterakan rakyat gitu loh, bukan untuk dirusak para pejabat dan pemimpin yang dengan arogannya sendiri gitu loh. Sekarang korupsi banyak di mana-mana, BUMN bangkrut. Gini pemerintah yang terkasih, bapak-bapak dan mama ini sebenarnya gaya bahasanya aja. Mereka itu sebenarnya mencintai Pak Jokowi.
Justru karena cinta itulah maka mereka berkeluh kesah, mereka mengkritik. Kalau mereka nggak cinta Pak Jokowi, nggak cinta Pak Luhut, ya, dan semua yang lain-lain lah gitu, mereka pusing amat, nggak mau tegur, nggak mau bicara. Maksud mereka berbicara ini berkeluh kesah, cuman gayanya doang yang agak ini ya semua ya, karena ya itulah bentuk ekspresi cinta. Kadang-kadang cinta kan tidak selalu bicara I love you, tapi bicara kok lu janjinya dulu begitu, sekarang gini, mana dong janjimu? Nah, ini gaya mama kalau gugat suaminya kan, biasanya kan gitu. Dulu lu janji belum merek begini, sekarang mana? Ini gaya bahasa cinta Pak Jokowi, ini gaya bahasa cinta Pak Luhut. Jadi tolong melihat gaya kami yang mencintai Anda ini, jangan disalahartikan. Jangan mengklaim kami ini pemberontak. Dosa. Itu sebabnya hargailah rakyat ini suara rakyat loh. Walaupun segelintir yang kelihatan, tetapi ini betul-betul dari hati nurani yang bersih. Kalau toh kami dianggap bodoh oleh kalian para penguasa yang menganggap diri hebat-hebat, ya sudahlah, berikan pengertian yang baik, tunjukkan bukti kinerjamu, dan buatlah kebijakan yang betul-betul pro rakyat, supaya kami juga merasakan itu semua. Soalnya kami nggak merasa, kalau kami pun bodoh nggak bego-bego banget sih. Artinya kita juga paling tidak kalau ini nggak jalan Pak, karena sudah dilumpuhkan gara-gara COVID nih, tapi kan badan merasakan, perut merasakan, ini juga merasakan, udah nggak bisa makan enak lagi. Kita senyum aja nggak bisa, coba gitu ya. Bayangkan ya, tapi ya bersyukurlah mungkin gara-gara ini sampai pendeta dengan Pak Haji bisa duduk rumah. Oh ya, satu hal lagi untuk pejabat negeri ini, jangan pernah Anda mengembuskan isu stop isu radikalisme dan intoleransi. Itu nggak ada. Indonesia itu semuanya, itu semua rakyatnya cinta damai. Kita sesama saudara kita, mau istilahnya Nasrani, Katolik, Buddha dan yang lain-lain, hidup rukun. Jadi jangan pernah lagi dipecah belah dengan isu radikalisme dan intoleransi. Dan untuk buser-buser ya, yang sekarang tuh negara malah melihara buser-buser, dan dia turunkan itu anggaran gila. Itu padahal di Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 itu apa? Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, bukan memelihara buser. Baser ya itu ya. Baser itu sampah dia, iya buser ya. Bodoh amat lah itu buser ya. Itu istilahnya sampah demokrasi yang memecah belah nih persatuan Indonesia. Buser itu Pak, saudaranya booster. Iya. Padahal kita hidup rukun-rukun aja ya sama yang lain gitu. Jadi stop deh. Sebenarnya kita ini sekolah untuk cerdas Pak, bukan untuk dibohongin. Rakyat itu cuma ingin dicintai, bukan untuk ditindas. Dan stop ya isu-isu radikalisme, intoleransi itu nggak ada. Itu cuma permainan pejabat, penjilat rezim. Stop Pak. Kita nggak tuntut macam-macam kan? Iya. Atau ada barangkali yang mengadakan gerakan ini atau semacam penggagas ARM mau jadi pengganti Pak Jokowi sama pengganti Luhut, nggak ada motif politik. Jadi gini Mbak Pendeta, cuma mau bilang COVID ini cuma takutnya dengan pas pampres. Iya, COVID ini cuma takutnya dengan pas pampres. Karena di setiap kerumunan Pak Jokowi belum ada kluster COVID. Sementara ini PPKM sana sini ditutup akses segala macam, tapi Pak Jokowi dari mulai Mamoere, yang terakhir di Sumatera Utara. Sumatera Utara ya bagi-bagi. Kerumunan semua, tapi rakyat dilarang berkerumun. Gini Pak, seringkali tuh kita diadu domba seperti ini. Itu orang itu ada isu itu, kalau itu sengaja mengenai vaksin itu diisukan karena supaya ingin memundurkan Jokowi. Kayaknya itu diadu domba bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin sengaja memburukkan nama Pak Jokowi dengan menggunakan vaksin ini. Padahal kan masyarakat bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan nyata. Apa yang pemaksaan itu. Sampai itu ibu-ibu dikejar, sampai ibu udah tutup pintu
udah Iya. dipaksa masuk. masuk. Kalau di Amerika Pak ya, kalau kita diberhentikan nih sama polisi bilang saya mau menggeledah kamu punya mobil. Kita yang udah di dalam mobil, kita punya hak untuk tidak bisa. Iya. Kalau dia mengetuk pintu kita mesti tanya mana surat, betul. Surat ininya, perintahnya. Perintah. Jadi itu aparat keamanan nggak boleh sembarangan seperti itu ngejar-ngejar masyarakat, tentara ngejar masyarakat, petani-petani, pedagang, orang-orang ketuk-ketuk pintu. Loh, itu kan ABRI itu atau polisi atau aparat keamanan itu kan untuk ketahanan negara. Apabila ada musuh-musuh yang ingin menghantam negara, melindungi masyarakat. Kok sekarang musuhnya masyarakat? Nah, Jadi lagi pula yang dibilang Pak Haji tadi ini kayaknya ada gerakan mengadu domba masyarakat ya. Sampai muncul pro kontra di antara masyarakat sendiri. Sebenarnya bukan ada domba Pak, karena nggak ada partai yang berlambang domba. Sepertinya kalau kita bicara terus ini sampai pagi. Kasihan ini. Padahal pizza sudah ada. Oh iya. Sudah dingin. Masalahnya ini yang pulang jauh nih. Oke, akhirnya kita saya pikir sudah tersampaikan pesannya. Keluh kesah cinta para mak-mak dengan bapak-bapak ini sudah diluapkan. Ingat Pak, bahwa ini bukan semacam ekspresi kebencian, sama sekali bukan. Ini ekspresi cinta dari rakyatmu Pak Jokowi. Ini ekspresi cinta dari rakyatmu, hai Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Karena kami mencintai, maka kami menegur. Kami menagih janji. Karena kami mencintai, menyayangi pemerintah sendiri yang kami pilih, ya kami mengharapkan perhatian lebih dong kepada kami yang sudah mulai berkekurangan, kurang damai sejahtera, kurang kesehatan, kurang uang, kurang makanan, kurang ketenangan. Ya sampai gara-gara kurang ini ya kelihatannya semua kurang ajar gitu loh. Kelihatannya doang gitu loh. Tapi karena apa? Ini bukan karena kenapa orang masyarakat jadi kurang ajar seperti ini? Karena sudah dilumpuhkan akal sehatnya. Sehingga tidak lagi bisa berpikir jernih. Karena apa? Perut mulai lapar. Kenapa lapar? Karena usaha mereka bangkrut. Lalu pemerintah enak-enak aja PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 6 nanti. Ya, dan semuanya dibuat seperti. Terus orang bangkrut siapa yang mau ganti? Siapa yang mau urus? Pemerintah apakah sediakan pekerjaan pengganti? Nggak ada, orang disuruh di rumah aja. Terus makan apa? Gitu loh. Jadi istilah lagi ini bahasa cinta Pak, keluh kesah. Karena siapa lagi kami mau mengeluh kecuali pemerintah kami. Itu pemerintah kan wakil Tuhan istilahnya. Nah kami mengeluh, kami dipopor pantat senjata, gimana bisa? Kami mengeluh, ditendang sepatu PPKM, malah ada yang dibanting. Kami mengeluh, kemudian dipenjarakan. Kami mengeluh, diangkut, digari dan seterusnya. Jadi ya ini sekali lagi jangan disalahpahami ya bapak-bapak yang terhormat dan yang terkasih. Kami hanyalah rakyat dan tidak punya motivasi apapun. Dan kami tidak bermimpi untuk menjadi pejabat negeri ini. Kami hanya ingin jadi rakyat biasa. Rakyat yang menikmati haknya di negeri tercinta Indonesia. Hidup rukun dan damai, hidup sejahtera. Cukup semualah. Dulu kita diajar loh Pak Jokowi 4 sehat 5 sempurna. Sekarang tinggal 2. Nggak lagi 5 karena semua nggak ada, telur aja susah kita beli. Mahal. Minyak mahal. Satu-satunya yang murah itu minyak urapan Pak. Ya, itu pun gereja sudah tutup. Bayangkan sampai gereja tutup Pak. Tempat-tempat ibadah diblokir. Padahal tempat-tempat ibadah itulah menjadi tempat pengharapan. Iman dibangun, doa dinaikkan, COVID pasti jauh, virus pasti jauh. Nah kalau ditutup kepada siapa lagi kamu berharap? Ya, di masjid pun sama seperti itu. Semua sama rumah ibadah ditutup. Kita semua rumah ibadah ditutup. Jadi ya kami nggak tahu harus bicara apa lagi Pak kecuali berkeluh kesah seperti ini. Mudah-mudahan Bapak kami yang tercinta
mendengar suara rakyat ini dan bisa memperhatikan. Kami berdoa supaya hati Pak Jokowi diubahkan. Lalu Bapak berani buat keputusan. Stop pandemi. Stop mandatory vaksin. Saya bela rakyat saya. Udah, yang penting rakyat semua tanggung resikonya ya. Kalau saya stopkan pandemi, kalau kalian mati karena virus urusan kamu masing-masing ya. Anda mesti begitu saja kan? Tidak apa-apa. Dan rakyat, rakyatmu ini Pak Jokowi berani banget loh. Rakyatmu orang Indonesia ini berani ya untuk menghadapi apapun. Makanya Pak, dengarkan suara rakyat. Dengarkan suara ini. Wahai Presiden kami Jokowi, kamu harus dengar suara kami. Sampai jumpa pada program Perspektif Joshua Tewu yang berikutnya. Dari studio, saya Pastor Joshua Tewu dan semua kawan-kawan dari Presidium Aliansi Rakyat Menggugat mengatakan salam sehat, salam sejahtera. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam. Selamat malam.